Halo Sobat SN semua, selamat datang di podcast Smart Governmental. Hari ini saya ditemani oleh teman-teman dari berbagai satuan kerja. Yang pertama ada Mbak Notivela dari PN Lubuk Basung. Selamat siang Mbak, apa kabar? Siang Mas Roja, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Selanjutnya kita ada Mbak Putri dari PN Solo. Siang Mbak. Iya Siang Mas Mbak Putri. Roja, Ya, apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Mas. Selanjutnya kita juga ada kedatangan Mbak Rahmi dari PN Batu Sangkar. Halo Mbak Rahmi. Halo Mas. Yang terakhir ada Mbak Tessa. Gimana kabarnya Mbak Tessa? Baik Mas Roja. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik. Good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Karena di era digital ini tata kelola pemerintahan yang cerdas bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Yuk kita bahas bersama. Kalian tahu nggak apa itu smart governance? Sebelum kita bahas praktik baik dan buruknya, kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan smart governance. Smart governance adalah tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi, kolaborasi, dan inovasi untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Tujuannya jelas agar pemerintah bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memastikan kebijakan berbasis data serta efisien. Good practice dalam smart governance. Nah, sekarang kita bahas contoh good practice yang mendukung smart governance di lingkungan Mahkamah Agung. Menurut Mbak Tessa, apa saja contoh good practice dalam mewujudkan smart governance di lingkungan kerja saat ini? Oke, baik Mas Roja. Salah satu contoh good practice yang mendukung smart governance di satuan kerja saya saat ini, yaitu di Pengadilan Negeri Pariaman, adalah penerapan e-court dan e-litigation. Di Mahkamah Agung sendiri telah menerapkan sistem e-court, yaitu pendaftaran perkara secara elektronik. Yang kedua, e-payment, ada pembayaran biaya perkara online, dan e-litigation, ada persidangan secara daring. Kunci keberhasilan penerapan ini ada di dukungan penuh dari pimpinan Mahkamah Agung dan seluruh jajaran pengadilan. Yang kedua, penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan digitalisasi peradilan. Dan yang ketiga, integrasi dengan sistem-sistem informasi penelusuran perkara atau yang sering kami sebut dengan SIPP. Begitu Mas Roja. Oke, baik Mbak Tessa, sangat detail sekali ya penjelasan dari Mbak Tessa. Kalau boleh tahu, apa sih perspektif manajemen SN dipakai dalam isu good practice itu sendiri, Mbak? Untuk perspektif manajemen ASN yang dipakai dalam penerapan e-court dan e-litigation itu sendiri, Mas, yang pertama ada sistem merit. Implementasi layanan digital menuntut penempatan ASN berdasarkan kompetensi dan kemampuan teknologi. Sumber daya manusia yang tepat di posisi strategis memastikan sistem berjalan efektif dan berkelanjutan. Yang kedua, ada profesionalisme. ASN dituntut profesional dalam menjaga keamanan data, melayani masyarakat tanpa diskriminasi, serta memahami etika pelayanan digital. Kedisiplinan dan tanggung jawab menjadi tolak ukur kinerja. Selanjutnya ada perspektif Smart ASN. Ada nilai digitalisasi, yaitu ASN harus mampu mengoperasikan dan mengelola sistem digital yang terintegrasi untuk mempercepat pelayanan publik. Yang kedua ada inovatif. ASN perlu terus berinovasi memperbaiki sistem layanan, menyesuaikan fitur sesuai kebutuhan masyarakat. Dan ada kolaboratif. Pelayanan digital berhasil karena kolaborasi lintas bidang, IT, pelayanan, humas, hingga keuangan untuk membentuk sistem terpadu. Strategi untuk memperluas ke unit lain, yang pertama, diadakannya BIMTEK digitalisasi layanan antar unit, yang kedua, bentuk tim transformasi digital ASN lintas bidang, dan yang ketiga, integrasikan data dan SOP antar unit untuk mewujudkan one service, one data.
gitu Mas Roja. Oke, baik Mbak. Sangat baik sekali ya penjelasan dari Mbak Tessa. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pendaftaran perkara di pengadilan sudah menggunakan sistem digitalisasi e-court. Selanjutnya untuk Mbak Rahmi Alis. Menurut Mbak Rahmi, apa sih contoh good practice di satuan kerja Mbak Rahmi sekarang ini? Oke, terima kasih Mas Roja. Kalau di satuan kerja saya di Batu Sangkar, itu penerapan grup good practice-nya yaitu mewujudkan smart governance, penerapan presensi online melalui aplikasi Sikap. Mbak Rahmi, apa sih perspektif manajemen ASN yang dipakai dalam isu good practice ini? Baik Mas, kalau menurut saya perspektif manajemen ASN yang dipakai yaitu profesionalisme, di mana ASN dituntut untuk jujur, transparan, dan berintegritas. Karena profesional sendiri bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga soal disiplin. Sedangkan dari perspektif Smart ASN ada digitalisasi, di mana penggunaan aplikasi Sikap untuk presensi lebih akurat karena menggunakan lokasi dari satuan kerja dan mengupload foto wajah. Lalu juga ada inovatif dengan menciptakan sistem transparansi untuk presensi untuk seluruh pegawai. Untuk kunci keberhasilannya yaitu budaya organisasi yang menjunjung keterbukaan dan akuntabilitas, serta presensi berbasis data yang efisien dan terintegrasi. Sekian Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Sangat inovatif sekali ya presensi yang sudah menerapkan digitalisasi. Selanjutnya, saya akan beralih kepada Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Halo Mas Roja. Good practice apa saja yang sudah diterapkan di satuan kerja Mbak Putri? Ya baik Mas Roja. Di satuan kerja saya saat ini juga telah menerapkan sistem digitalisasi yaitu implementasi sistem informasi pengawasan atau SIWAS. Mahkamah Agung memiliki aplikasi SIWAS untuk menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran oleh pegawai pengadilan. Dalam konteks SIWAS di lingkungan peradilan, manajemen ASN dan Smart ASN dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah dengan meningkatkan transparansi. Manajemen ASN dan Smart ASN dapat membantu meningkatkan transparansi pemerintah dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. 2. Meningkatkan akuntabilitas. Manajemen ASN dan Smart ASN dapat membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, meningkatkan efisiensi. Manajemen ASN dan Smart ASN dapat membantu meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan dilakukan secara efektif dan efisien. Kunci keberhasilan SIWAS di lingkungan peradilan adalah 1. Komitmen pimpinan. Komitmen yang kuat dari pimpinan peradilan untuk menerapkan SIWAS secara efektif. 2. Sumber daya manusia yang kompeten. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dapat terlatih dan melakukan pengawasan dan evaluasi. 3. Sistem informasi yang terintegrasi. Memiliki sistem informasi yang terintegrasi untuk memfasilitasi pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya, prosedur yang jelas dan pengawasan yang berkala. Melakukan pengawasan yang berkala untuk memastikan bahwa kegiatan peradilan dilakukan secara efektif dan efisien. Begitu Mas Roja. Oh, baik Mbak, sangat detail sekali ya Mbak. Terima kasih penjelasannya Mbak. Baik, Oke, dari Mas ketiga Roja. good practice yang telah kita ketahui di lingkungan pengadilan, good practice seperti ini bisa ditularkan ke unit-unit lain dengan cara pelatihan, sharing session, dan kolaborasi lintas bagian. Intinya, kalau satu unit berhasil berinovasi, maka yang lain juga bisa meniru dan menyesuaikan. Kita lanjut ke segmen ketiga, bad practice yang menghambat smart governance.
Sekarang kita masuk ke sisi sebaliknya, bad practice atau praktik buruk yang sering jadi penghambat terwujudnya pemerintahan yang cerdas. Nih, kita ada Mbak Noti. Menurut Mbak Noti, apa sih contoh bad practice di satuan kerja Mbak Noti sekarang ini? Baik, terima kasih Mas Roja. Di samping adanya good practice, tentu ada juga bad practice di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu pelayanan lambat dan tidak responsif. ASN tidak mengikuti perkembangan teknologi dan masih berorientasi pada cara lama. Akibatnya, masyarakat kecewa dan kepercayaan publik menurun. Yang kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Ketika laporan kegiatan dan anggaran tidak terbuka, smart governance sulit terwujud karena prinsip dasarnya adalah keterbukaan data. Dan yang ketiga, ego sektoral dan kurang kolaborasi. Tiap bagian bekerja sendiri-sendiri tanpa komunikasi, padahal smart governance memerlukan integrate sistem. Seperti itu Mas Roja. Menarik sekali ya Mbak Noti. Jadi memang penyebab utama bad practice biasanya karena kurangnya budaya digital, lemahnya pengawasan, dan minimnya pelatihan SDM. Solusinya, ASN harus adaptif, kolaboratif, dan terus belajar teknologi baru agar tidak tertinggal. Segmen selanjutnya itu mewujudkan smart governance. Nah, dari pemaparan teman-teman mengenai good dan bad practice di lingkungan kerja, kita perlu strategi untuk mewujudkan smart governance. Mbak Tessa, untuk menciptakan pemerintahan yang benar-benar smart, apa sih strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya? Ya, terima kasih Mas Roja. Menurut saya, untuk menciptakan pemerintahan yang benar-benar smart, ada beberapa strategi penting. Yang pertama, digitalisasi layanan publik dengan sistem yang terintegrasi. Yang kedua, ada peningkatan kompetensi ASN dalam teknologi, komunikasi, dan etika pelayanan digital. Yang ketiga, transparansi data dan kinerja ASN secara berkala. Dan yang keempat, ada kolaborasi lintas instansi agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan kombinasi good practice dan semangat nilai-nilai berakhlak, ASN bisa jadi motor penggerak transformasi birokrasi yang modern dan terpercaya. Gitu Mas Roja. Oke, baik Mbak. Terima kasih Mbak. Jadi, Sobat ASN, smart governance bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang mindset baru, budaya kerja yang terbuka, inovatif, dan akuntabel. Mulailah dari hal kecil seperti disiplin, responsif, dan mau belajar hal baru. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kita sendiri. Intinya, keberhasilan smart governance tergantung pada ASN yang profesional, berorientasi merit, serta cakap digital, inovatif, dan kolaboratif. Menularkan praktik baik-baik cukup dengan instruksi, tapi perlu keteladanan, pelatihan, kolaborasi lintas unit, dan sistem penghargaan berbasis kinerja. Sampai di sini podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Dadah, bye. Terima kasih Mas Roja. Terima kasih Mas Roja. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mas.